Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jemaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV, kami ucapkan selamat datang dari jemaah. Ada yang dari Kalimantan Selatan, ada yang dari Sulawesi Selatan, dan juga pastinya ada jemaah-jemaah lain yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan segala niat dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya ucapan yang paling indah di pagi ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah yang kita aplikasikan dalam perbuatan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah sebagai bukti wujud bahwa kita senantiasa terima kasih kepada Allah atas segala kenikmatan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan pastinya kita tidak akan sanggup menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kecuali kita buktikan dalam bentuk ibadah kita kepadanya, dan semoga segala ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam cinta semoga Allah senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya lah beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan terus kita mencari upaya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti dalam acara ini Anda pun di rumah bisa bergabung dengan kami di line telepon 02187798000 atau nomor teleponnya nanti akan tertera di layar kaca Anda. Dan juga insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian masih dalam kajian tafsir yang insya Allah kita sudah sampai di ayat yang ke-10 dalam surah Al-Baqarah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan wejangan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Tapi sebelum itu mari kita berdoa munajat kepada Allah. Semoga hari ini menjadi terindah bagi kita semua. Allah angkat segala masalah kita. Allah berikan jalan keluar dari segala keluh kesah kita. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah 2 episode berturut-turut guru kita Syekh Ali hadir ya, memberikan kita pelajaran. Kita doakan beliau sehat, banyak umur, dan saya pun baru tahu ngeh bahwa subhanallah beliau punya 12 bersaudara, 9 diantaranya penghafal Al-Quran. Subhanallah. Walaupun juga ada banyak orang di muka bumi ini yang Masya Allah luar biasa lah. Kayak Kiai Solehan yang ada di hadapan saya ini, yang ada di tengah ibu dan bapak. Beliau memiliki kurang lebih separuh dari anak-anaknya yang penghafal Al-Quran. Tapi separuhnya itu lebih dari 30. Karena putra-putrinya ada 30. 30 berapa Kiai? Ada 31, subhanallah. Saya punya sahabat juga, salah seorang dai TPI, 58 bersaudara. Wow, subhanallah. 58 bersaudara. Kalau nyewa bus tuh 1 bus tuh. Ya. Yang 60 seat pas sudah. Itu Masya Allah. Dan itu pun separuh lebih menjadi alim ulama, Masya Allah. Rasanya kalau emang bisa seperti itu ya tentu kita paham lah, kalau 31 udah 58 tentu kan biangnya nggak 1 ya. Biangnya lebih dari 1, subhanallah. Saya Ali mudah-mudahan nanti kalau saya Ali melihat tayangan ini tetap bisa kemari, walaupun ada saya juga bisa kemari. Insya Allah kita selalu senantiasa merindukan beliau, dan beliau ini termasuk orang-orang yang saya lihat thikoh. Kalau kemana-mana dia nggak mau di hotel, maunya di rumah orang. Karena tidak mau tempat yang subhat. Kalau ke tempat pesta ada musik dia keluar. Kalau namu ada TV dia matiin. Subhanallah. Kalau namu ada duit dia bawa.
Apa? Bawa sedekah, iya, Pak. Subhanallah. Ya. Semalam saya minggu ini lagi banyak tes food. Ya, tes makanan. Nah, kemarin malam saya makan nasi kebuli itu. Nah, jadi kita pengen ngembangin sayap sedekah produktif. Kan ibu dan bapak pada sedekah produktif toh? Ada yang 20, ada yang 50, ada yang 100. Nah, kita mulai mencari lobang-lobang usaha yang kira-kira aman, yang kemudian kita bisa salurkan dana sedekah itu, tapi kemudian berbuah balik. Nah, kemarin kita tes food, ada dapur kakak di Jatiwaringin, Masya Allah, subhanallah. Nasi kebulinya, subhanallah. Masya Allah. Terus apa lagi, ada dadar apa itu? Kalau orang Betawi punya, dadar telur ya. Bukan kerak telur, dadar telur yang pakai kuah apa itu? Kue kuning. Ada marah, tahu marah? Marah tahu nggak marah? Marah daging itu, daging yang buat temennya nasi kebuli. Nih pagi-pagi ngomongin makanan. Ya subhanallah pemirsa, insya Allah kita akan terus ya mengaji sepanjang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selama mengaji bersihkan hati dan bersiap-siaplah, saya bilang akan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya orang yang belajar pasti akan diuji. Ketika diuji itu mudah-mudahan kita lulus dan naik tingkatnya. Ya. Saya juga minta doa dari pemirsa semua, mudah-mudahan saya yang ngajar pasti lebih lagi diujinya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa dari pemirsa semua kita lulus segala-galanya insya Allah. Kita lanjutin nanti kajian surah Al-Baqarah sampai ayat 10 hari ini. Tapi setelah yang satu ini silakan. Baik, sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-10, kita ngaji ulang dari ayat yang ke-6 ya. Kita sama-sama ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kilas balik sebentar mulai dari ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tentu saja ibu dan bapak semuanya dirahmati Allah, tidak akan pernah cukup waktu dinikmatnya sedekah membahas tafsir ini. Tapi kalau saya bawa tafsir ini ke penafsiran kita,
Mudah-mudahan ini semua atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau boleh saya diizinkan membawa tafsir ini kepada kehidupan kita masing-masing. Ternyata kita ini sama aja begitu. Ada orang-orang yang Allah mengatakan bahwa dikasih tahu sama enggak dikasih tahu sama aja. Diperlihatkan kebenaran sama tidak diperlihatkan kebenaran sama aja. Diingatkan tentang peringatan dan tidak diingatkan tentang peringatan sama saja. Kalau kita termasuk yang seperti itu, maka masuklah kita pada kategori ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa sih maksudnya Ustaz? Baik, saya kasih contoh. Ada seorang petugas atau pegawai pom bensin, ya. Kalau disebut satu orang, berarti kan ada lagi yang lain, yakni teman-teman dia dong, satu pom bensin, oke? Mengetahui, melihat bahwa ini orang satu pernah didatangin Ustadz Yusuf Mansur. Ketika dia bertanya kepada Ustadz Yusuf Mansur, bagaimana ceritanya supaya jalan hidup berubah? Lalu dikasih tahu, lo sholat yang benar. Sebelum azan lo dari musola. Karena tidak ada yang bisa merubah hidup kecuali Allah yang maha mengubah kehidupan dan pemilik kehidupan itu sendiri. Sholat berjamaah. Bila mana perlu, rapiin dulu rumah Allah buat orang-orang lain yang bakalan datang. Subhanallah. Kumandangkan azan supaya dapat pahala orang-orang yang bakalan datang di kemudiannya. Kemudian si pom bensin punya staf ini satu mendengar. Lalu sempurnakanlah dengan sedekah. Ketika ini kemudian diketahui oleh teman-temannya satu pom bensin. Semua menertawakan. Karena ukurannya adalah ukuran mereka. Biar bagaimana ceritanya, urat nih urat miskin. Udah gak mungkin berubah. Gaji emang cuma segitu. Jangankan dia sholat 5 waktu. 7 kali dia sholat ditambah duha sama tahajud. Menurut hitungan teman-temannya gak mungkin berubah. Tapi pemilik kalimat kun fayakun adalah Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dari mulai awal dia ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur, teman-temannya sudah meragukan semua. Padahal kita belajar dari bab awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dibawa sama Ustadz Yusuf Al-Qur'anul Karim. Salat sama sedekah. Tapi kemudian teman-teman yang menyaksikan orang ini sempurna masuk. Sempurna. Sempurna. Bahkan kemudian diceritakan bahwa dia bahkan kasbon, minjem gaji 1 bulan ke depan di muka. Bukan untuk hajat dia punya hidup, tapi untuk bersedekah di jalan Allah. Menyempurnakan ya, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah dan di musola atau di masjid. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keajaiban Allah Ta'ala. Seperti yang termaktub di ayat sebelumnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bakalan dia bahagia. Betul Pak. Ternyata 1,7 juta gaji yang dia tarik di depan bersama honor-honor lembur segala macamnya. Berhasil membuat dia mendapatkan rizki dari Allah 17 juta lebih. Apa pasalnya? Ada tanda tangan istrinya nyangkut di salah satu sertifikat tanah di kampung istrinya. Lalu tanah itu dijual, orang ini diundang ke kampung untuk ikut tanda tangan notaris, lalu diberikan 17 juta rupiah padahal itu bukan tanah dia. Subhanallah. Apakah peristiwa ini tidak dilihat oleh teman-temannya satu pom bensin? Dilihat Pak. Nggak mungkin gak dilihat. Kisah ini kemudian muncul. Yusuf Mansur saja tahu bagaimana lagi teman-teman sepom bensin. Tapi manakala kemudian tidak diikuti gerakan ini. Teman saya berhasil. Kenapa saya tidak? Baik. Kalau gitu saya akan subuh berjamaah. Lohor berjamaah. Asar berjamaah. Maghrib berjamaah. Isya berjamaah. Tak tambahin duhanya. Tak tambahin tahajudnya. Tak dol sedekah 1 bulan. Kalau ini tidak terjadi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum. Kata Allah, diapain aja orang itu nggak bakal percaya. Kembali lagi pada kehidupannya masing-masing kecuali cuman begini. Hebat jadi berhasil. Begitu aja lagi. Habis itu gimana? Ngisi bensin aja lagi.
Azan berkumandang. Belum pernah kan ngelihat satu pom bensin begitu datang mobil, pas azan nggak ada orangnya. Mesti ada satu. Lalu ada tulisan satu tongkat gitu, ada papan tulisnya, Ditutup. sedang sholat. Kalau mau isi sendiri. Anda pun sama, Anda pun sama. Karena Anda sekarang sudah mendengar. Saya pun sama, karena saya sudah mendengar. Bahkan saya membawakan. Bila mana kemudian kita tidak mengikuti pola si pom bensin ini punya staff, maka masuklah kita pada innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi terus oleh Allah, diberi terus oleh Allah. Ngaji lagi, baik langsung maupun tidak langsung. Diperlihatkan, dipertunjukkan, dipertontonkan. Tapi kita enggak goyang, masuk kita pada ayat yang berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim. Maaf ya para ulama, para kiai, para ustaz. Pembahasan ini saya tarik ke pembahasan kita orang supaya kita paham dan mengerti. Tentu ada pembahasan yang lebih mulia daripada pembahasan saya, pembahasan yang langsung di tafsir Al-Mu'in. Tapi insya Allah ini pembahasan sesuai Pak. Mudah-mudahan Allah redha sama pembahasan ini. Jadi ibu dan bapak semua yang dirahmati Allah, lihat-lihat. Ketika diperlihatkan kebagusan tahajud, kita enggak goyang, enggak mau tahajud. Ketika diperlihatkan kebagusan sholat berjamaah, kita enggak goyang, enggak mau sholat berjamaah. Ketika diperlihatkan kebagusan membaca Al-Quran, lalu kita tidak tertarik membaca Al-Quran. Jangan-jangan Allah sudah mencap kita punya badan. Allah sudah mencap kita punya pikiran. Allah sudah mencap kita punya hati. Allah sudah mencap kita punya nawaitu. Bahwa kita sudah ditubi'ah. Udah ditutup. Khotimah. Udah ditutup. Masya Allah. Sah. Benar ini adanya. Tapi kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Silakan. Ini saya dirahmati Allah. Sedikit mengerti ya. Pembahasan ayat-ayat ini memang pembahasan tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang kafir. Tapi jangan salah. Jangan-jangan kita masuk orang yang kafir juga. Kafir kan apa sih? Kufur, dia kagak mau nerima. Ada orang yang begini nih. Begini ya. Tiba-tiba. Nih. Dia pegang jantung. Tanda apa itu? Tanda sakit jantung. Oke? Nah yang sebelah ini menjadi ayat. Yang sebelah ini menjadi ayat. Ayat tuh ada dua ya kan? Ada ayat yang emang ditulis di dalam Al-Quranul Karim. Ada ayat kauniyah nih, ada ayat tanda-tanda alam ini. Allah yarhamu, kemudian Allah merahmati dia, jangan dihadirkan ayat Allah. Apa kata orang ini? Kenapa jantung ente? Gak bisa ngomong. Dibimbing sama nih orang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kira-kira 1-2 menit lepas. Kemudian dikasih tahu nih orang. Aneh dulu begitu. Begitu aneh dulu. Lalu ada yang datang ngasih tahu ke aneh. Apa yang ente punya. Yang ente sayangin. Lalu saya mukar mikir. Ada yang saya sayangin mobil. Ditanya sama tuh orang milih mana. Jantung apa milih mobil. Ah milih mobil. Ya sudah jantungnya gak baik. Mukar mikir ada mobil. Ada jantung milih mana. Buat apa kita punya mobil kalau jantungannya kan. Bikin macet orang. Tahu nggak bikin macet orang? Bikin macet tiba-tiba lu serangan jantung, lu nyetir sendiri gimana? Orang di belakang tin, atau depannya udah mati. Lo memang mati hak Allah, tapi kan kita kudu ikhtiar. Lalu kemudian orang ini memilih mobilnya. Ini sudah jantung nggak selamat. Tapi orang ini bercerita, saya memilih jantung saya. Lalu mobil ini dilepas. Lalu orang ini yang tidak pernah dia kenal sebelumnya mengatakan, supaya tidak ada lagi serangan jantung berikutnya. Coba Pak jajal apa yang sudah saya alami. Lalu berlalulah orang ini. Lalu berlalu juga ilmunya. Ah ini di innalladzina kafaru. Sama aja. Di dalam surah Yunus ayat 96-97. Musannif ini mengutip. Sebagaimana dia maksudnya Allah Ta'ala berfirman. Innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu, tetap aja dia tidak akan beriman. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan. Ngaji dari Senin ketemu Senin,
Sholat tetap aja nggak berubah. Yang lebih kacau mah kalau dia dari Senin ke Senin ngajar, Senin ke Senin ceramah, sholatnya nggak berubah. Judulnya udah kadib sudah, udah pendusta sudah. Oh, jangan-jangan kategori saya seperti itu. Innalillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni saya. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yaraul adzabal alim. Biar kata dikasih lebih banyak lagi gitu. Sampai rumah ada yang ingetin, sampai kantor ada yang ingetin, tapi tetap aja. Apa dia bilang? Enggak, aneh sih, aneh karena ngerokok. Aneh karena kurang olahraga nih. Ya udah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kita akan masuk ke ayat ke-9 nya. Nah, di antara ayat 8 ayat 9 ada hadis yang dikutip oleh musannif. Innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtatun suda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuhu wa in zadat hatta ta'lu qalbuhu fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika ia mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka ia akan timbul noda hitam di dalam hatinya. Jika ia bertobat, menarik diri dari dosa itu dan mencari ridha Allah, maka hatinya kembali menjadi jernih. Jika dosanya bertambah, maka bertambah pula noda itu sehingga memenuhi hatinya. Jika sudah memenuhi hatinya, itu yang disebut oleh Al-Quranul Karim ar-ran, yakni penutup. Yang disebut Allah Ta'ala dalam firman-Nya, kalla, sekali-kali tidak demikian. Bal rona ala qulubihim maka nuksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah yang menutup hati mereka. Loh, kalau ngeliat ayat ini sebenarnya bukan Allah yang menutup, tapi ente pada kita saya yang menutup. Hingga kemudian rahmat Allah tidak datang. Kita punya dosa nggak pernah kita tarik. Kita tidak menarik diri dari dosa itu. Nih ini punya dosa nih saya nih. Nih handphone ini punya dosa. Udah lama pengen saya tarik. Tapi saya pikir-pikir lagi, ada manfaatnya lebih banyak daripada dosanya. Dosa apa? Dosa kesel kadang-kadang. Padahal nggak boleh kita keselnya kan. Biasa aja lagi. BlackBerry coba. Itu dosanya kok kacau-kacau tuh. Pengen itu rasanya itu ngilangin. Karena ada banyak sih. Tapi kita, oh ya ada manfaatnya, ada yang lain. Oh, udah kita pakai deh. Tapi umpama kata kita kemudian tidak bisa memilah, tidak bisa mengenali, tidak bisa kemudian merasa. Takutlah Pak, takutlah. Sampai menikmati gitu, sampai menikmati. Gile benar. Nggak ada istighfarnya. Nggak ada. Astagfirullah. Nggak ada. Wow udah. Tutup. Ya. Istilahnya gini istilahnya. Kalau kita hatinya lagi jernih, bening, bener ada. Begitu tayangan nggak bener pun kita matiin. Ya. Tapi kalau kita hatinya lagi kotor. Begitu tayangan nggak bener ada. Kita duduk tuh. Kita gedein suaranya. Kita betulin antenanya. Ini kok. Ayat 10, ayat 9. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Dan diantara manusia ada yang mengatakan, oh kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ini ayat baiknya jangan dibawa ke orang lain. Ini ayat baiknya dibawa ke kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar enggak? Dengar. Tapi kalau kita yang enggak melangkah, masuk nih kita. Ustaz enggak gitu lah. Kan sholat panjang, urusannya panjang. Iya akhirnya sama Allah jadi panjang urusannya. Pas sholat asar kan sampai 2:30, mentok boleh Ustaz jam 3.
Karena sekarang azannya jam 3:20. 3:15 masih boleh. Bolehnya mah boleh, lumayan amat. Lumayan, bukan lumayan aja, lumayan amat gue bilang. Tapi kan ya ilah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya beriman sama Allah. Katanya beriman sama hari akhir. Tunjukin dong keimanan kita kira-kira begitu. Yukhadi'una Allah waladina. Mereka tuh sebenarnya menipu. Menipu siapa? Ternyata bukan menipu siapa-siapa, tapi menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Nah, kita masuk deh nih ayat yang ke-10-nya. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Jangan-jangan kita ada penyakit di hati kita. Nggak mau sedekah yang gede karena kita khawatir. Kita udah capek-capek ngumpulin. Tiba-tiba masuk kita sedekahin. Oh, ada penyakit tuh. Kita naruh harta di hati kita. Masya Allah, Allah juga melindungi saya dari urusan-urusan maksiat ya. Ya, kita senang memelihara. Itu yang perkaranya itu. Kita senang memelihara keburukan. Satu meja basah nih meja. Kita bahkan gak mau dipindahin ke meja yang lain walaupun derajat pangkat lebih tinggi. Apa pasal? Karena dari meja ini banyak sekali. Malah disebutnya kadang-kadang keberkahan. Banyak berkahnya Ji. Berkah apanya? Umumnya orang, Allah akan datang. Tapi dia tolak. Ada rasa, kayaknya anak-anak saya sakit-sakitan gara-gara duit haram kali. Ini saya sakit-sakitan gara-gara kurang sedekah. Ada tuh rasa itu, tapi dia tepi sendiri. Itu yang disebut dengan, sebenarnya Allah nggak mengunci, tapi dia nolak. Bahkan udah dihukum pun masih berlaku gitu. Udah jatuh pun masih berlaku seperti itu. Ada kisah satu penipu, satu orang bodoh. Nonton film yang sama. Ada adegan orang berkuda. Lalu kata si penipu, taruhan yuk orang ini jatuh apa enggak. Saya milih orang ini bakalan jatuh. Tapi kata si bodoh, ya sudah kalau gitu saya pilih enggak jatuh. Ternyata film itu mengatakan bahwa si kuda ini kemudian jatuh. Lalu si penipu ini bilang, sebenarnya saya udah nonton film ini. Dan tahu bahwa kuda itu jatuh. Kata si penipu begitu. Kata si yang bodoh, saya udah nonton. Tapi kok bisa jatuh lagi dia? Saya udah nonton, tapi kok bisa jatuh lagi? Itu kita, dua-duanya itu kita. Ada ya layas urun, dia tipu dirinya sendiri. Ada layak lamun, ada yang nggak tahu. Yang masih berkubang dalam dosa, cepat minta sama Allah petunjuk supaya bisa keluar. Ada bartender, dia bicara di depan pintu sama saya, bahkan nggak mau masuk, takut kaki dia nginjek rumah saya, masya Allah sampai kayak gitu. Terus saya katakan kepada dia, ya sudah berhenti aja. Tapi saya juga takut Ustaz, saya nggak bisa ngasih makan anak saya. Saya bilang sama dia, lu ngocok-ngocok buat orang tuh. Lu minum kagak tapi orang minum, lu dapet dosanya. Tapi karena tidak keberanian dia untuk meninggalkan itu, dia tetap ada di situ. Pelacur-pelacur gitu, apa nggak ada rasa? Yakin saya ada rasa. Pejabat-pejabat yang korupsi, yang koruptor, apa segala macam itu rupa, apa nggak sadar? Saya yakin ada sadarnya, ada rasanya. Tapi kenapa kemudian dibikin nyaman? Yang bikin nyaman adalah setan, yang bikin tidak nyaman adalah Allah. Tapi dia kemudian memilih kenyamanan itu padahal kelak walahum adzabun alim. Masya Allah. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Mudah-mudahan hati kita masih bisa sempat kita cuciin. Masih sempat kita bersihin. Masih sempat kita kemudian minta waktu sama Allah. Supaya kita meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan kita yang Allah tidak sukai. Lalu kemudian Allah membimbing kita masuk pada kebenaran. Hingga kemudian tampaklah kesucian itu. Lalu kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir dalam keadaan kita udah bersih. Pemirsa saling doa mendoa deh.
Karena kita ini nggak ada yang bisa ngebersihin diri sendiri. Kecuali Allah yang membersihkan. Wasilahnya salah satunya adalah kita saling doa mendoakan. Doain Usuk Mansur, habis sholat bacain Fatihah. Doain. Mudah-mudahan Allah SWT juga bikin saya doain ibu bapak. Kita berdiri 2 rakaat qiyamul lail Kiai. Kadang-kadang bukan buat kita doang. Biarin dah disebut riak-riak dah. Tapi emang kita kudu begitu. Sholat 2 rakaat buat jamaah. Kita sedekah buat saudara yang sakit. Oh nggak boleh itu Ustaz. Udah jangan pikirin yang lain dah udah. Jangan pikirin yang lain. Emangnya nyampe sedekah buat orang udah meninggal. Udah jangan dipikirin yang lain mana. Bismillahirrahmanirrahim aja udah. Mudah-mudahan Allah masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat. Lalu meningkatkan amal soleh kita. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ada kisah menarik dari seorang ibu di Gorontalo yang mengamalkan 4 surah. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi pastinya menyentuh kita semua dan kita buktikan sentuhan itu dengan perbuatan baik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ada penelpon silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Leni dari Gorontalo ini Ustaz. Oh, dari Ibu ini Ustaz Gorontalo. Albar. Oh, ini yang tadi Ustaz bilang ya. Barusan saya mau ngomongin. Oh iya, silakan Ibu, silakan. Iya, ini Ustaz, saya pengamat MNC TV. Kebetulan saya ini tidak pernah absen dengan namanya itu salah Ustaz, namanya itu Ibu Leni Ayub, bukan Ibu Nuraini. Oh Ibu Leni ya, terus. Ya. Begini Ustaz, sebenarnya saya ini sudah pernah putus asa dengan usaha saya ini. Kebetulan saya aktif dengan pengalaman Ustaz dalam MNC TV. Saya ikuti amalan 4 surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, dengan Tabarak. Bahkan saya fotokopi perbanyak. Saya bagikan teman-teman saya. Alhamdulillah semua sudah terjawab. Tiba-tiba saya dapat bantuan 388 juta seminggu untuk membeli kemiri. Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah amalkan 4 surat. Saya sekarang tiap minggu mengirim kemiri 1 kontainer, bahkan lebih permintaan dari itu. Tapi saya tidak mampu menyiapkan. Jadi cuma tiap minggu saya siapkan 388 juta itu saya siapkan 1 kontainer. Masya Allah. Sekarang saya bagikan, saya kasih usul, saya murobi saya semalam. Kebetulan dia ada di sini. Saya bilang saya mau perbanyak lebih banyak lagi surat-surat Al-Waqi'ah 4 surat tersebut dan tolong dibagikan sama teman-teman taklim. Masya Allah, terima kasih Ibu Leni. Iya. Mudah-mudahan testimoni Ibu didengar oleh jamaah semua sehingga kemudian menjadi tertarik untuk kemudian mengamalkan dan melakukannya. Jadi kemarin Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya bermalam tahun baru di Gorontalo, Kiai. Yang lain pada hura-hura, Bupati dan Wali Kota Gorontalo dua daerah bersatu, kemudian membuat zikir akbar, subhanallah. Tentu ini bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah berzikir di malam tahun baru. Tapi ya sudahlah, ini bid'ah hasanah. Insya Allah mudah-mudahan kalau Rasulullah hidup pun Rasulullah akan suka yang seperti ini, insya Allah. Ya. Ketika kemudian selesai, tanggal 1-nya saya balik. Begitu tanggal 1 saya balik ke Jakarta, takdir Allah, pesawatnya delay. Rupanya saya harus ketemu dulu dengan ibu ini. Ibu ini sudah separuh baya. Tidak tampak ibu ini seorang pengusaha. Tidak tampak. Tapi ibu ini bercerita bahwa dia ini orang susah, orang miskin. Punya utang dan hampir putus asa. Di saat-saat seperti itu, Allah yarhamuha, Allah merahmati dia melihat kita ini. Melihat kita di nikmatnya sedekah dan di Indonesia menghafal saat itu. Menyeru Indonesia menghafal 4 surah. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Ada wisuda akbar saat itu 4 surah ini. Dia tidak bisa ke Jakarta karena no money, nggak punya duit.
Tapi ngapalnya diikut. Lalu kemudian dilaksanakan dengan sempurna, Masya Allah. Kan memang saya suka menyuruh ya. Habis subuh waqiah. Oke. Duha. Habis duha ar-Rahman. Kemudian habis asar waqiah. Kemudian habis isya Yasin. Menjelang tidur Al-Mulk. Lalu tahajud geber habis 4 surah itu. Begitu tahajud habisin tuh 4 surah. Insya Allah lah sehat, seger badan. Dan insya Allah rezeki pun akan datang banyak berlimpah. Dan terjadi sama ibu ini. Ibu ini bukan mahasiswi sekolah bisnis. Tidak pernah punya pengalaman bisnis. Bukan pekerja profesional yang kemudian menaruh jabatannya dan pindah menjadi entrepreneur. Nah, dia pun tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan wirausaha, pelatihan bisnis. Nggak pernah ikut. Yang dia lakukan ngaji aja, ngaji begitu. Disebut ngaji-ngaji juga kan nggak sebenarnya emang nggak ngaji terus toh. Ngaji mah sebentar aja itu. Tapi itu dilakukan istimraran. Terus menerus. Apa yang terjadi ibu bapak yang rahmat Allah dan pemirsa yang rahmat Allah? Ada orang tiba-tiba nitip duit ke dia, tolong beliin kemiri. Kemiri? Tahu kemiri? Kemuncang. Buat bahan apa? Masak, bumbu dapur. Rempah-rempah. Tapi pembelian itu 380 jutaan 1 minggunya. Atau 1 bulannya 1,5 miliar rupiah. Dan ngirimnya sekarang sudah pakai kontainer, subhanallah. Ini memutarbalikkan apa namanya, teori modern. Mengatakan kalau mau bisnis harus punya modal. Ternyata enggak tuh. Baca 4 surah itu jadi tuh. Harus kenal sama orang kaya, enggak tuh. Ternyata kenalnya sama yang punya Quran. Kenalnya sama yang nurunin Quran. Dan dialah Allah yang mau menurunkan rizki. Yang mau membuka jalan. Yang mau menghadirkan usaha. Masya Allah. Kalau nggak punya pengetahuan nanti bakal babak belur. Alhamdulillah tuh. Allah yang bakal menjadi konsultannya. Allah yang menjadi manajemen dia. Allah yang menjadi the great manager buat dia. Masya Allah. Nah kisah ini hadir nih. Kembali pada kita. Kalau fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Ya udah, kita bakal hilang berkat cerita begini. Tapi buat ibu dan bapak ya, yang kemudian mendengar, lalu dia ngikutin, oh subhanallah, luar biasa ya. Betulan punya kesusahan yang sama, punya kesulitan yang sama. Ayo ikut nih di trek 100 km per jam. Diikutin dengan sempurna, bat. Nah kalau saya mah ada orangnya beda. Memang saya sudah mendeklar, saya termasuk yang tidak mengharamkan. Orang-orang yang membaca Al-Quran kepengen fadilahnya. Kepengen baru enggak. Ada orang-orang yang tidak berhasil. Lalu kemudian ngadu sama satu orang. Lalu dia katakan, ente sih niatnya dunia. Makanya ente gak berhasil. Kalau saya lain. Ketika dia datang kepada saya, maka kalimat saya adalah apa? Ente sabar. Ente sabar. Bukan malah dipatahin, sabar. Ente kudu sabar. Ntar gue nyampe insya Allah. Tapi sampai kapan Ustaz? Saya sudah 1 minggu ya, 1 minggu. Si ibu ini pun 1 tahun Pak, Bu. 1 tahun. Terus saja. Kalau kita ngikutin wisuda akbar kan baru 1 tahun tuh. Udah 1 tahun ya. Terus. Tapi nyampe juga tuh. Nyampe. Nah ibu bapak tuh coba dawamin. Supaya kita tidak termasuk innal ladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum, kita dawamin. Insya Allah saya belum ngomong sih sama Haji Panji, belum ngomong sih sama MNC ya. Mau ngeluarin ini 10 CD dan DVD tilawah nikmatnya sedekah gitu. Kita mau kasih nama seri ini, seri nikmatnya sedekah biar pada ingat sama nikmatnya sedekah gitu. Ya, dulu namanya Indonesia Menghafal, tapi Indonesia Menghafal udah kagak ada. Ya kita namain aja deh baru, namanya Nikmatnya Sedekah. 10 CD. 10 CD terdiri dari audio dan video. Isinya tuh surah-surah ini, surah Yasin sambil disetel di mobil. Sambil dengerin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Kita kalau saya ngeluarin CD kayak gini senang saya. Senangnya apa? Ibu bapak ya kalau setel CD ini di rumah ya kan. Secara tidak sadar ngaji juga. Ngaji juga tuh kita. Yang namanya kita setelin kan kita dengerin, insya Allah dah gitu. Ibarat kata sekelebatan pun hati kita dengerin. Bahkan ibu bapak yang dirahmati Allah, cara bikin anak cepat hafal Al-Quran gimana caranya? Ternyata salah satu caranya adalah nyetelin tuh anak Quran. Ketika dia tidur, Masya Allah, pan dia tidur. Kok bisa ngapal Quran? Iya, karena hatinya, ruhnya, spiritnya nggak tidur. Setelin, tiba-tiba orang tuanya kaget dah. Ternyata anaknya ngapal tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Insyaallah udah doain deh. Biar nih CD keluar Maret sih rencananya kita keluarin nih CD. Kalau emang nanti keluar ya kita merekin dah nikmatnya sedekah. Seri nikmatnya sedekah. Biar pada ingat habis ngaji sedekah, habis dengerin ngaji sedekah. Baik sedekah Quran, sedekah duit maupun sedekah bacanya. Ketika kita sedekah baca, ya itu sedekah. Karena ketika kita baca Quran, kita menyedekahkan waktu kita. Betul nggak? Kita menyedekahkan waktu kita buat Allah. Yang tadinya katanya time is money. No, time is Quran juga. Time is money ya, tapi time is Quran juga iya. Subhanallah. Doain deh ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah ini. Kita dialog sama pemirsa lagi di rumah. Dan pemirsa yang ada di Masjid An-Nida yang dari NTB, dari Kalimantan Selatan, dari Sulawesi Selatan insya Allah. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan dengan dialog. Silakan. Saya dirahmati Allah, pecinta nikmat jasa sedekah. Di tangan saya ini sudah memegang beberapa amplop. Yang pastinya ini sedekah dari jamaah yang hadir di Masjid An-Nida MNC. Dan masing-masing memiliki hajat dan keinginan. Dan minta didoakan. Salah satunya minta kesuksesan. Supaya kita mendoakan keluarga ini dia punya rumah makan Ustaz. Rumah makan Amih di Sukabumi. Dia minta didoain juga cepat laku jual sebidang sawah. Dan juga minta didoakan anaknya sedang mengandung kurang lebih 3 bulan. Agar Allah jaga kandungannya dan lahir anak yang saleh dan salehah. Lalu ada juga dari Haja Nur Asis Tamain, anggota Majelis Ta'lim Nurul Iman. Ini dari Sulawesi Selatan Ustaz. Sulawesi Selatan. Dan juga nanti kita akan coba dialog dengan beberapa jamaah yang sudah hadir di sini. Salah satu diantaranya Ibu Siti Sugiyarti dari Mataram, NTB Mataram ya. Ya, dari Mataram. Ada juga Hajah Maimunah binti Hasib. Ada juga Ibu Siami Pekalongan. Insya Allah diantaranya ini kita bisa dialog, testimoni langsung. Dan bisa berbicara langsung dengan Ustaz Yusuf Mansur. Ibu Siti mana? Ibu Siti. Ibu silakan bisa ke tengah. Iya, tengah Ibu. Ya. Siti apa? Siti Maimunah. Siti Maimunah istri saya. Siti Sugiyarti. Silakan Umi ke depan. Iya ya. Tuh alhamdulillah kemarin. Lewat sini aja Mi, cepat dikit. Nih, sini nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Istri saya hamil beneran sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kelima. Ya, silakan Ibu. Doain ya pemirsa ya, biar anak yang kelima nih juga jadi hafizul Quran insyaallah. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dideketin mic-nya. Iya. Ustadz, saya sudah lama mengikutin. Mic-nya dideketin. Mengikutin acara Ustadz. Ya. Selalu saya ikutin. Dan saya juga mau menelpon. Tidak nyambung. Iya, Indonesia. Sampai ya. Terus akhirnya saya datang ke sini.
sama adik berdua. Karena ada hajat yang saya udah idam-idamkan selama saya mendengarkan itunya Ustadz gitu ya. Saya ada niat untuk suami saya yang telah meninggal sudah 8 tahun yang lalu, namanya Pak Haji Sugeng Wibowo. Ya, saya ada rezeki sedikit yang saya mau sampaikan sama Ustadz. Ya, cuma itu aja Ustadz. Baik, ya. Terima kasih Bu Haja. Ya. Yuk kita doain suaminya. Dan kita berdoa buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah angkat segala dosa-dosanya. Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan kuburannya. Amin. Allah jadikan ini masa penantian yang paling indah sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat saudara kita juga almarhumah Firza Sungkar yang wafat ya. Putri dari Bapak Haji Lutfi, mudah-mudahan juga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Buat para alim ulama, para sepuh-sepuh yang sudah meninggal dunia, Allah berikan ampunan dan keberkahan, pahala kebaikan yang mengalir terus menerus. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Buat ibu dan bapak ya yang sedekah buat yang meninggal, nyampe nggak sih? Sebenarnya mau begini aja. Kalau ibu adalah suami, kalau ibu adalah istri dari suami yang udah meninggal, nggak diomongin juga pasti nyampe. Kalau saya adalah anak dari ibu saya ngaji, nggak perlu saya ngomong. Pahalanya buat ibu saya, Allah. Ya nyampe lah, orang saya lahir dari ibu saya. Saya didudukin ketika ngaji pertama kali waktu kecil tuh sama ibu saya. Dung gitu kan. Diantar ditenteng sama ibu saya. Dung. Lalu ketika saya sekarang bisa ngaji, yang ngalir lah. Nggak perlu kita bilang-bilang juga udah ngalir. Apalagi kita bilang. Bilang tuh kan namanya doa. Kita berdoa sama Allah supaya pahalanya. Bukan bacaannya dia nggak denger. Udah mati. Yang mengalir apa kebaikan kita. Kan kita baca Fatihah nih. Fatihah itu 113 ayat. 113 huruf. 113 huruf itu dikali 10. 1130 kebaikan. Oh dikali 700. Berarti kira-kira berapa tuh? Nah itu dibawa ke orang yang kita udah meninggal itu yang punya sangkutan sama kita. Hatta guru kita dapat juga. Ya. Kalau sedekah nyampe tuh Ustaz, kalau yang mati sedekah mah gak nyampe. Kalau nyampe mah sesajen. Sedekahnya banget mah gak nyampe. Maksudnya makanan yang kita kasih sama orang miskin. Bukan sama orang mati. Tapi pahala kita yang ngasih sama orang yang hidup ngalir kepada pahala orang yang meninggal. Kira-kira begitu. Sebenarnya mah ya kalau kita mikirin ya dengan konsep yang bijak, insya Allah tidak akan ada pertentangan. Kalau konsepnya bijak, ketika jawabannya bijak, nggak ada pertentangan. Insya Allah nggak ada pertentangan. Ya, insya Allah. Ustaz Albar ada yang lain bang? Masih ada Ustaz. Ya. Ini kalau tadi Ibu Siti, nah ini Maimunahnya Ustaz yang kedua. Ibu Hajah Maimunah, ada? Ada yang sama namanya? Ya, oh ada, nih silakan Ibu. Bukan saya. Oh, Ibu ini, Hajah. tapi Ibu ini mau Nur Azizah Ustaz dari Mataram. Mau testimoni juga Ustaz. Dari mana? Oh Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Silakan Ibu. Di mana Sulawesinya? Di Kabupaten Baru, Ustaz. Oh, Kabupaten Baru namanya. Kemarin saya dari sana, dari Makassar. Ternyata di sana Pak, Masya Allah nggak ada ustadz di Makassar itu. Tidak ada ustadz di Makassar, yang ada ustaz. Nggak ada ikan di sana. Iya, yang ada ikan. Yang ada ikan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman ingin sedikit ini Ustaz Kak. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ngampunin Ibu, nyayangin Ibu. Ustaz nama? Masya Allah, Masya Allah.
Saking gak bisa ngomong ya. Iya Ustaz, mungkin ada Ya, satu sudah kita doakan saja ibu ini. Amin. Kita doakan ibu ini mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, ampuni segala dosa-dosanya, Amin. Allah angkat derajatnya, Amin. Allah kasih kemuliaan keluarganya. Amin. Ada anak keturunannya insya Allah menjadi penghafal Al-Quran insya Allah. Amin. Saya kemarin ke Makassar dan saya bangga betul. Bangga sama orang Makassar. Saya kemarin ke Ternate juga. Ya kita di sana ngamanahin sama orang Makassar, itu 100 rumah tahfiz. Sama Ternate kita 30 rumah tahfiz. Alhamdulillah ada gubernur ya, ada ibu gubernur, ada Haji Alfian, ada ibu Haja Eti, ibu Haja Masni, ada Habib Mohsin. Di Makassar ada Pak Awal, ya, ada Pak Radityo, subhanallah. Ya, saya kemarin keliling di pekan terakhir tahun 2010. Alhamdulillah ngejaring 200 rumah tahfiz baru. Masya Allah nih hidup enak bener. Menjaring 200 rumah tahfiz baru. Dan saya nyuruh meminta masyarakat yang hadir pada saat tausiah untuk berdiri. Jadi saya katakan begini kepada jemaah yang hadir nih ketika saya tausiah ya. Siapa yang mau sedekah 500.000, begitu saya bilang. Buat pembibitan penghafal Al-Quran. Mula-mula pada diem tuh. Karena 500.000 kan ini bukan duit yang sedikit. Tapi ketika saya bilang, enggak sekali bayar. Enggak sekali bayar. Melainkan 2 tahun. Sebulannya 20.000. Subhanallah. Itu seberapa banyak orang yang datang, seberapa banyak juga orang itu berdiri. Masya Allah. Coba kalau saya tawarin nama pemirsa yang hadir nih di Masjid An-Nida MNC. Atau pemirsa yang pada saat ini melihat ya layar kaca. Saya tawarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, betul? Allah tahu nggak kalau kita susah? Allah dengar nggak kita punya doa? Dengar. Insya Allah. Apakah kita yakin bahwa sedekah bakalan betul-betul ngubur kita punya persoalan? Yakin. Karena sedekah itu akan mengantarkan pada ridho Allah. Sehingga kasab-kasab kita, usaha-usaha kita akan diridhai Allah. Saya sering ditanya sama orang, kenapa sedekah kok yakin betul ente bisa membuat orang menjadi keluar dari kesulitannya? Yakin. Sebab Allah mencintai yang bersedekah. Allah redho sama yang sedekah. Kalau Allah udah redho, apa sih yang kita nggak dikabul sama Allah? Pasti dikabul. Kalau nggak dikabul pun Allah kasih yang lebih baik. Nah pemirsa yang di depan rumah, yang di depan TV, pemirsa di Masjid An-Nida MNC ini, saya tawarin 500.000, 2 tahun atau sebulannya 20.000 buat program pembibitan penghafal Al-Quran. Yang mau silakan berdiri. Saya hitung ya, 5, 4. 3, 2, 1. Subhanallah. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, silakan duduk lagi. Pemirsa yang barangkali pemirsa juga ikut berdiri di depan layar kaca, ya, ketika mendengar seruan untuk bersedekah, ya, cari cara lah bagaimana caranya supaya bisa bersedekah yang 20 ribuan per bulan. Insya Allah mudah-mudahan lahir ratusan ribu atau jutaan penghafal Al-Quran, hingga takdirnya nanti akan mengatakan bahwa akan ada seorang Presiden Republik Indonesia yang mana dia adalah seorang hafizul Quran. Insya Allah. Silakan yang mau lewat-lewat. Alhamdulillah. Pemirsa yang tadi ikut berdiri ya di depan layar kaca, pasang niatnya. Udah janji loh sama Allah. Sebulan
20.000. Mudah-mudahan dengan sababiah itu 20.000 ya kan. Allah Ta'ala jadiin anak ibu bapak juga penghafal Al-Quran. Masa iya sih kita ngebiayain penghafal Al-Quran? Ya nggak? Anak kita nggak ada yang dilolosin jadi penghafal Al-Quran kan nggak mungkin. Ya, ada juga nih SMS menarik dari jamaah dari Ibu Yus namanya. Dari Ibu Yus ini, Masya Allah ini dia bilang begini. Atas imbauan Ustadz Yusuf, tentu sini izin Allah ya, untuk menghafal satu hari satu ayat, kami sekeluarga mengaji privat dengan Al-Hafiz dari PT IKI. Kami setoran hafalan tiap minggu. Jadi setiap minggu tuh 7 ayat dia setor. Semangat kami nggak kalah tuh dengan putra-putri yang baru belasan tahun. Abis malu sih sama Allah, sama Rasulullah, sama para hafiz dan bocah-bocah santri pesantren tahfiznya Ustadz. Syukurlah saya masih diberi rasa malu yang mengantarkan saya untuk menghafal Al-Quran walaupun terbata-bata. Masya Allah. Malu banget waktu diminta Ustadz Ubadah, anak angkatku yang menjadi mutawif Al-Amin. Al-Amin itu travel kita. Untuk setorkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 46 di Makkah, di Masjidil Haram. Direkam pula padahal saya nggak siap karena capek abis umrah yang kedua. Jadinya ya gitu deh, ada koreksi darinya karena salah-salah kata. Sekarang tiada hari tanpa hafalkan Al-Quran di keluargaku. Subhanallah. Ada lagi SMS-nya. Yang lucu, suamiku adalah dosen. Dosen killer. Begitu kata beberapa mahasiswa. Sekarang sedang S3. Tapi manut aja tuh sama Ustadz Farid ketika diminta setorkan 28 ayat Al-Waqiah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut ngapal ya. Buat ibu dan bapak yang pada punya anak ya, kelas 4, 5, 6 SD, kelas 1, 2, 3 SMP, 1, 2 SMA, kalau emangnya berkenan menjadikan ini anak sukses dunia akhirat, ingat cerita tadi si Ibu Leni Kemiri, Gorontalo, ya, itu dia cuma megang 4 surah, cuma megang 4 surah Pak, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, udah kayak gitu berkahnya. Gimana anak ibu dan bapak kalau megang 30 juz, 114 surah, subhanallah, menjadi hamilul Quran. Cari tahu di mana ada pesantren tahfiz Quran. Enggak mesti di Darul Quran, enggak mesti. Ustadz nih ngumuminnya buat Darul Quran aja. Enggak. Cari pesantren mana yang ada tahfiz Qurannya, masuk situ. Pindahin. Kalau di Darul Quran, ya, yang sekarang tahun ini nih, anak-anaknya nggak sekolah, tapi ikut ujian persamaan. Persamaan. Jadi kalau ibu punya anak, bapak punya anak 4, 5, 6 SD, bawa deh. Kita punya pesantren Sigor sekarang, pesantren buat anak-anak, Masya Allah. Kelas 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA, masukin. Barusan juga ada orang bule, anak dari orang bule. Orang bule dari anak orang bule. Nyari sekolah internasional. Saya lalu dialog sama mamahnya. Ibu Haja Santi nih di Sentul, Masya Allah. Suaminya orang bule tuh, anaknya juga bule. Saya bilang sama dia, ada yang lebih tinggi daripada internasional punya. Apaan tuh? Sidratil Muntaha kualitasnya. Ini Sidratil Muntaha, hafal Quran udah. Saya bilang dia sama mamanya begini, masukin aja tuh anak ke pesantren Darul Quran, 2 tahun aja ya. Ya, SMA nih 2 tahun. Kemudian di sana ngegenjot bahasa Arab, bahasa Inggris, sama ngapal Quran, lalu ikut ujian persamaan, habis itu go to Australia, go to Amerika, go to London, go to Jerman, tapi dia sudah membawa 30 juz. Insya Allah itu. Alhamdulillah kemarin kita udah rapat, insya Allah mempermudah seluruh jamaah yang pada pengen punya anak jadi hafizul Quran. Sekarang ini biayanya diturunkan betul-betul turun. Sampai per bulannya alhamdulillah hanya 580.000 saja. Ustadz 580.000 itu kan mahal. Kalau mahal bayar seadanya, sisanya ntar ditanggung sama kita orang. Ya, 580.000 tuh buat apa aja? Buat dana makan sebulan tuh deh. Buat dana asramanya, sama infak programnya. Terus uang masuknya berapa Ustadz? Uang masuknya 2 juta. Ya, buat bayar gedungnya tuh dia 2 juta. Terus dana perlengkapan santrinya 550.000. Terdiri dari
dapat jas, dapat gamis, baju koko kalau dia laki, baju abaya kalau dia perempuan, sama satu setel kaos olahraga. Subhanallah nih. Nah udah dimudahin kayak gini, ibu dan bapak nanti begitu misalnya ibu nggak punya anak nih, ibu bapak nggak punya anak, ini kan anggaran makannya dia nih 3 kali 2.000, 6.000 sekali makan, dikali 30 hari 180.000. Nah ibu dan bapak bisa jadi donatur urusan makannya, bisa tuh. Saya mau nanggung urusan makannya aja deh, oh nggak apa-apa, bagus. Saya mau nanggung listriknya aja, boleh. Saya mau nanggung biaya kursi belajarnya, Saya mau bayar airnya, silakan. Nah, saya bilang buat ibu dan bapak yang pada punya anak, lebih hebat lagi sebenarnya kalau ibu dan bapak sendiri yang bersedekah untuk anak ibu dan bapak sendiri. Pendaftaran dibuka setiap hari Selasa dan Rabu. Di mana? Di acara nikmatnya sedekah. Bawa anaknya ke sini. Sambil kita sama-sama ngaji, sambil kita sama-sama silaturahim. Ya buat kawan-kawan di Ternate, di Gorontalo, di Makassar, buat kawan-kawan di seluruh tanah air, mudah-mudahan Pesantren Darul Quran tahun ini memperbesar kapasitasnya jadi 2.000 santri. Tadinya cuma 100-200 santri, sekarang kita jadiin 2.000. Mudah-mudahan ya. Ini ada 1-2 lah yang menggantikan Syekh Wahbah Zuheli. Ada 1-2 yang menjadi Imam Syafi'inya Indonesia. Ada 1-2 yang bisa menggantikan ya para alim ulama di tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin buat pemirsa kalau saya ada salah-salah katanya. Kembali kebenaran kepada Allah, kesalahan dari kita adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah. Selesai sudah kajian kita, insyaallah pasti akan dilanjut oleh Ustaz di minggu yang akan datang. Ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada seorang sahabat dengan tergesa-gesa dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, sesungguhnya ibu saya ini meninggal mendadak. Padahal ibu saya ini orang yang sangat hobi dengan sedekah. Lalu si anak ini bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, pahalanya itu sampai kepada ibu saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, iya, sampai pahala tersebut kepada ibu Anda. Subhanallah, ini buktikan kepada kita bahwasanya segala kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu pun diajarkan oleh baginda Nabi dan hari ini kita pun diajarkan oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Semoga kajian-kajian mereka yang beliau sampaikan kepada kita sampai dan kita amalkan dalam perbuatan baik. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa lagi besok dalam kajian hadis. Ingat masih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu ingin hadir silakan, kita tunggu kehadirannya di Masjid An-Nida MNC-TV dan semoga saja dengan kumpulnya kita di sini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah terus membimbing kita, menuntun kita sampai kepada keharibaannya dan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, besok kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.